Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Fauzan. Di sini saya dari Farmasi 3A dan merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari kelas 3A dan juga 3B dan juga 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis efek toksik akut obat. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini saya tidak jelaskan satu-satu dikarenakan powerpointnya banyak sekali. Mungkin saya akan jelaskan yang intinya saja ya. Untuk yang pertama adalah di latar belakang bab 1 pendahuluan. Kita di sini memahami apa itu toksikologi. Jadi toksikologi ini adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang racun. Nah, terus apa sih sebenarnya racun itu? Sebenarnya racun itu adalah sesuatu bahan makanan yang memang dapat memberikan efek yang negatif bagi tubuh satu organisme. Nah, terus apa sih yang membedakan antara makanan dengan racun? Nah, itu bisa dibedakan dari yang namanya nilai LD, nilai LD 50, yang dimana nilai tersebut dapat dijadikan sebagai parameter apa sih yang membedakan antara racun dengan makanan. Jadi si LD 50 ini menunjukkan satu angka di mana besarnya satu dosis yang menyebabkan suatu kematian 50% pada hewan uji. Untuk berikutnya kita lanjut saja dari prinsip praktikum ini. Sebenarnya yang menjadi pusat praktikum kali ini adalah dosis obat mempengaruhi kondisi tubuh. Mungkin itu yang jadi titik berat kali ini. Kemudian yang kedua, mungkin kita masuk ke kajian teori. Kita yang pertama pahami dulu toksisitas itu apa sih sebenarnya. Toksisitas itu secara simpelnya itu ada di paragraf 2 dijelaskan itu adalah kemampuan suatu bahan senyawa kimia untuk menimbulkan kerusakan pada saat mengenai bagian dalam atau permukaan tubuh yang peka. Nah, berikutnya dan tadi sudah jelaskan ya adanya uji toksisitas. Jadi sebenarnya uji toksisitas itu yaitu suatu uji yang digunakan untuk menentukan suatu senyawa itu apakah racun atau makanan. Itu ditentukan melalui nilai tadi LD50 yang nanti dihasilkan dari penelitian tersebut. Kemudian apa sih yang perlu diperhatikan dalam suatu uji toksisitas? Yaitu yang pertama ada dosis uji, kemudian ada kelompok kontrol, cara pemberian, perlakuan hewan coba. Dosis uji tentunya sangat berpengaruh ya. Jadi besarnya dosis itu mempengaruhi efek nanti ke hewan uji nanti. Kemudian kelompok kontrol digunakan sebagai kontrol di mana suatu kelompok yang tidak diberikan zat aktif atau tidak diberikan perlakuan. Kemudian cara pemberiannya juga mungkin yang paling digunakan dalam uji toksisitas ini adalah melalui per oral. Kemudian untuk perlakuan hewan coba itu juga harus diperhatikan dikarenakan kita dikhawatirkan matinya sesuatu hewan uji itu bukan karena dosis, bukan karena kondisi stres dari hewan uji coba. Nah, untuk metode uji toksisitas sendiri sebenarnya ada 2, namun sini saya akan menjelaskan satu saja, itu mengenai uji toksisitas fixed dose. Jadi fixed dose ini memiliki beberapa perlakuan. Ada yang pertama adalah uji pendahuluan, limit test, dan juga main test. Baik. Nah, pada prinsipnya sendiri tadi fixed dose ini adalah suatu uji yang dimana menggunakan variasi penggunaan dosis. Nah, kemudian yang kita lihat. Jadi sebenarnya tes ini tidak menuntut semuanya untuk mati 50% dari uji coba, tidak. Jadi nanti akan ada sebuah tabel yang dimana akan menjelaskan, menggambarkan bagaimana itu setiap dosis itu mempengaruhi setiap individu. Nah, jadi misalkan ada berapa mengalami ini,
ini berapa mengalami ini, berapa mengalami ini. Terus di dosis ini di menit ini baru mengalami kematian misalkan. Terus di menit ke ini mungkin baru terasa pusing. Jadi dianalisis lewat tabel nanti kita jelaskan. Nah, baik. Nah, untuk langsung saja kita masuk ke tahapan prosedur praktikum. Di sini kita menggunakan hewan mencit jantan ya, euro lokal dengan berat badan sekitar 20-30 lah, dan dengan umur 6-8 minggu. Nah, untuk yang tahap pertama adalah melakukan pembuatan natrium CMP 100%, kemudian melakukan perhitungan dosis suspensi minyak. Nah, untuk di bagian ini kita adalah yang pertama adalah yang paling awal kita adalah melakukan pembuatan parutan induk yang nanti akan digunakan, yang akan dimasukkan yang akan dioral ke hewan uji. Dan obat yang kita gunakan kali ini adalah Lumina. Dan bila ditanya tentang konsentrasi dari parutan induk kali ini yang kita buat adalah, dan sudah melakukan perhitungan, tentunya itu parutan yang induk yang kita buat adalah 780 mg Lumina dalam 100 ml. Nah, kemudian untuk cara pembuatan suspensi sudah tadi dijelaskan. Jadi kita lakukan, jadi siluminal ini dibuat suspensi mungkin karena siluminal ini tidak larut dalam air. Nah, kemudian hewan uji yang kita gunakan adalah sekitar 20 ekor. Nah, kita sudah masuk ke dalam prosedur. Nah, ini mohon maaf ini ada kesalahan, harusnya itu metode uji toksisitas fixed dose. Sudah dijelaskan tadi, sebenarnya uji fixed dose ini itu dibagi menjadi beberapa kelompok variasi dosis. Nah, ini ada 4 kelompok dan 1 kelompok kontrol. Nah, ini ada beberapa variasi dosis. Nah, nanti kita melakukan pengamatan melalui tabel ini. Jadi kita amati bagaimana itu ketika dalam dosis kelompok 1 dalam menit ke-5 itu mengalami apa gitu, misalkan karena apakah pernapasan jadi gangguan pernapasan gitu, ataksia atau inkoordinasi anggota tubuh, atau misalkan nystagmus, gerakan mata yang tidak beraturan seperti halnya orang yang bingung gitu. Kemudian ada diare, ekskresi diare, kemudian ada juga urinasi dengan saliva. Nah, untuk perhitungan ini, hasil dari tabel ini akan dianalisis melalui rumus yang diusulkan oleh Weil. Dan ini disebutkan ada beberapa rumus yang mungkin nanti akan digunakan. Mungkin intinya teman-teman, saya simpulkan saja supaya lebih ringkas. Jadi sebenarnya uji toksisitas ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu senyawa itu racun atau disebut makanan. Terus melalui untuk metodenya sendiri ada beberapa metode sih, namun yang lebih banyak digunakan adalah melakukan uji fixed dose, karena uji fixed dose ini dirasa lebih manusiawi karena kan tidak menuntut selamat 50% hewan uji mati, tapi menggunakan analisis tabel perlakuan setiap menitnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi dari uji fixed dose ini, hewan uji yang digunakan itu semuanya harus sama hewan kelaminnya, misalkan jantan semua, terus betina semua. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terlalu cepat dan mungkin kurang dipahami. Saya Ilham Fauzan pamit undur diri, mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.